Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Prama Wijaya, guru SMA 10 Muara Jambi yang mengajar mata pelajaran ekonomi dan akuntansi. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan melalui video ini bagaimana tentang menyelesaikan pekerjaan akuntansi, yaitu tentang jurnal umum. Nah, sekarang sebelum kita mulai, saya mohon dulu subscribe-nya ya, dan like serta komen-komen yang dapat membangun channel saya. Oke, kita mulai saja. Di sini kita lihat ada soal ya, ada soal. Di sini dikatakan pada tanggal 1 Maret 2017 Tuan Rahmat mendirikan perusahaan Bengkel Mobil Rahmat. Sebagai pemilik perusahaan, Tuan Rahmat menyerahkan ke perusahaannya berupa uang tunai 15 juta rupiah, perlengkapan bengkel senilai 4 juta rupiah, dan peralatan bengkel senilai 26 juta rupiah. Kemudian selanjutnya selama bulan Maret dan seterusnya nanti kita bacakan. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan yang pertama dulu ya. Waktu pendirian perusahaan ini bagaimana jurnal umumnya. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam kolom jurnal umum. Mari kita selesaikan dulu yang untuk tanggal 1 pada waktu pendirian perusahaan ini. Nah, sekarang kita buat dulu tanggalnya 1 Maret. Ini jurnal umum ya. Bentuknya seperti ini. Kita tulis saja tanggal 1 Maret. Tuan Rahmat mendirikan perusahaan itu menyerahkan apa? Yaitu menyerahkan uang tunai. Berarti perusahaan mendapat kas. Kas kalau bertambah dia posisinya di sebelah kredit. Kemudian yang kedua, perusahaan itu mendapat apa dari Tuan Rahmat? Yaitu berupa Tuan Rahmat menyerahkan perlengkapan bengkel senilai 4 juta. Berarti di sini perlengkapan bengkel. Perlengkapan itu adalah aktiva lancar ya kan. Kalau bertambah dia posisinya di sebelah debit. Perlengkapan bengkel. Kemudian apalagi yang didapat? Wah, ternyata Tuan Rahmat menyerahkan peralatan bengkel senilai 6 juta. Kita tulis dulu, nanti kita masukkan angkanya. Peralatan bengkel. Nah, baru kita tulis angka-angkanya. Di sini kas, uang tunai 15 juta. Ya. Kemudian perlengkapan bengkel nilainya 4 juta. Kemudian peralatan bengkel nilainya 26 juta. Nah, ini sebelah debit, maka dia harus dilawankan sebelah kreditnya apa? Inilah yang namanya modal. Modal Tuan Rahmat. Berapa modal Tuan Rahmat? Ya kita hitung jumlahkannya. Inilah modal Tuan Rahmat, modalnya itu 15, 26, 30. Berarti modal Tuan Rahmat itu nilainya 45 juta rupiah. Nah, jadi begini cara menyelesaikannya. Jadi cara membacanya, kas 15 juta, perlengkapan bengkel 4 juta, peralatan bengkel 26 juta, pada modal Tuan Rahmat 45 juta. Nah, sekarang yang tanggal 2 ini. Tanggal 2 Tuan Rahmat membayar sewa gedung 10 juta rupiah. Nah, bagaimana cara menyelesaikan jurnal umum ini? Tuan Rahmat tadi perusahaannya membayar sewa gedung, berarti dia mengeluarkan uang kas, maka kasnya berada posisi sebelah kredit. Nah, inilah yang namanya membayar sewa gedung, ini namanya beban sewa gedung. Jadi kita catatnya bagaimana? Begini, kalau beban dia bertambah, posisinya di sebelah debit. Jadi nama akunnya apa? Yaitu beban sewa gedung. Beban sewa gedung ya, pada kas. Nah, berapa yang dibayar? Itu Tuan Rahmat membayar sewa gedung nilainya 10 juta. Ya, tulis di sini. Kemudian kasnya 10 juta. Nah, kemudian tanggal 5 Maret 2017 ya, perusahaan Tuan Rahmat ini membeli perlengkapan bengkel sebanyak 8 juta rupiah, tapi baru dibayarnya 3 juta rupiah.
Berarti perusahaan ini mendapat apa? Perusahaan mendapat perlengkapan, ya. Nah, kita tulislah di sini tanggal 5 Maret. Itu yang dibeli adalah perlengkapan bengkel, berarti perlengkapannya bertambah, maka ditulislah di sebelah debit perlengkapan bengkel. Kemudian nilainya kita tulis 8 juta rupiah. Berarti perusahaan membeli perlengkapan bengkel ini adalah 8 juta rupiah. Kemudian baru dibayarnya 3 juta, berarti uang kasnya keluar 3 juta, maka kasnya di sebelah kredit. Sebelah kredit 3 juta rupiah. Berarti beli 8 juta, baru bayar 3 juta, berarti yang sisanya 5 jutanya itu berupa apa? Yaitu berupa utang, ya. Utang usaha. Berarti utang usahanya dia 5 juta. Ingat, kalau kita nambah utang, posisinya berada di kredit gitu, ya. Oke, kita lanjutkan tanggal 8. Tanggal 8 kita Bengkel Rahmat ini kita lihat menerima upah atas perbaikan mobil pelanggan 1.500.000. Berarti dia dapat duit, mendapat uang. Berarti kasnya bertambah, kas. Nah, berapa dia dapat? Sebelah debit 1.500.000. Oke, kemudian berupa apa nih sebelah kreditnya berarti? Jadi dia ini berupa pendapatan, maka pendapatan bertambah. Ingat, pendapatan kalau bertambah posisinya di sebelah kredit, maka kas pada pendapatan bengkel. Pendapatan jasa saja boleh lah, ya. Kita buat namanya pendapatan jasa saja. Berapa dia? Ya, nilainya berapa yang dia dapat? 1.500.000. Kemudian kita tanggal 9, Tuan Rahmat membayar gaji karyawan 1.200.000. Nah, gaji itu adalah merupakan beban, maka kita tanggal 9 menjadi namanya itu akunnya itu beban gaji, ya, beban gaji, ya, karyawan. Nah, beban gaji karyawan berarti nilainya itu 1.200.000 sebelah debit gitu. Apa yang sebelah kredit? Ya, bayar gaji karyawan, kita mengeluarkan uang kas, maka kasnya sebelah kredit. Nilainya ya sebesar yang kita bayar, yaitu 1.200.000. Oke, kita lanjutkan lagi tanggal 12. Bacanya, transaksinya itu adalah transaksinya menyelesaikan pengerjaan perbaikan mobil pelanggan senilai 2.500.000, tapi baru diterima uangnya 1.500.000. Berarti kita baru mendapat uang kas 1.500.000. Itu. Oke, kita tanggal 12. Berarti kita dapat uang kas nilainya 1.500.000. Sementara pendapatan kita tadi harusnya 2.500.000, berarti belum dibayar orang. Berapa yang belum dibayar? Yaitu sebesar, nah, kalau belum dibayar orang namanya piutang usaha. Berarti berapa piutang usahanya? Berapa kita dapat? Harusnya 2.500.000, baru dibayar 1.500.000, berarti piutang kita nilainya yaitu 1 juta. Nah, berarti yang 2.500.000 siapa? Yaitu pendapatan. Namanya pendapatan jasa. Berapa nilainya? Yang kita harus dapat tadi 2.500.000. Nah, sekarang kita tanggal 15. Kita membeli peralatan bengkel secara kredit nilainya 7.500.000. Berarti kita nambah utang, yang kita dapat adalah peralatan, maka kita tulis tanggal 15. Begini caranya. Yang kita dapat perusahaan adalah peralatan bengkel bertambah. Peralatan bertambah berarti dia posisinya di sebelah debit. Nah, peralatan bengkel. Ya. Itu nilainya berapa kita beli? 7.500.000. Tulis di sini 7.500.000. Kemudian yang untuk sebelah kreditnya apa? Kita beli secara kredit, berarti utang, ya, utang usaha. Ya, nilainya 7.500.000 begitu. Kemudian tanggal 17, kita cepat saja ya. Dari 17 Maret menerima pelunasan piutang dari pelanggan. Nah, dapat duit, dapat uang, berarti kita dapat uang, kasnya bertambah. Berarti dia itu adalah
kas bertambah nilainya 1 juta rupiah. Nah, sebelah kreditnya apa? Karena piutang kita dilunasi, aktiva itu piutang itu adalah aktiva. Ya, aktiva berkurang posisinya sebelah kredit, piutang berkurang, maka ditulislah di kreditnya piutang usaha. Berapa yang dibayar orang piutang kita berkurang? Ya 1 juta. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi tanggal 20. Nah, tanggal 20 menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar 20 juta. Berarti kita dapat duit, dapat uang tanggal 20. Kita tulis di sini kas 20 juta. Nah, kita dapat uang dari ngutang, berarti utang kita bertambah. Maka di sini ditulislah utang. Tapi utang apa? Ya, karena utangnya berbeda dengan utang usaha. Utang bank ini jangka panjang, ditulislah utang bank. Ya, utang bank BRI. Berapa yang kita utang tadi? Ya 20 juta. Utang bertambah, posisinya di sebelah kredit, ya. Kemudian tanggal 23 di sini lihat membayar utang atas pembelian perlengkapan dan peralatan bengkel 12.500.000. Dari uang bank tadi mungkin kita bayar utang sajalah. Sehingga tanggal 3 itu hasilnya begini. Kita bayar utangnya berapa? Bayar utang kita 12.500.000. Berarti utang kita berkurang 12.500.000. Ya, utang kita berkurang posisinya di sebelah kredit, ya. Sebelah debit, ya, maaf. Kalau utang berkurang posisinya sebelah debit. Ditulis di sini berapa kita bayar utangnya, 12.500.000. Berarti utang kita berkurang 12.500.000. Kemudian apa yang kurang, ya? Uang kas kita yang berkurang, maka kasnya posisinya sebelah kredit. Nilainya ya sama, 12.500.000. Utang kita berkurang 12.500.000, uang kas kita juga berkurang, ya begitu. Kemudian tanggal 25, nah di sini Rahmat mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi 1 juta rupiah. Bagaimana di jurnal umumnya? Ini adalah keperluan pribadi, namanya akunnya itu prive, ya. Prive Rahmat. Nah, berapa prive Rahmat? Itu diambil uangnya 1 juta. Nah, sebelah kreditnya apa? Ya, perusahaan keluar uang kas, maka kasnya di sebelah kredit, nilainya 1 juta. Gitu. Kemudian tanggal 28. Tanggal 28 ini kita lihat membayar iklan di radio swasta 2 juta dan dicatat sebagai iklan dibayar di muka. Nah, dinyatakan sebagai iklan dibayar di muka, bukan sebagai beban iklan, maka nama akunnya itu iklan dibayar di muka. Nah, tanggal 28 nama akunnya itu iklan dibayar di muka, ya. Nama akunnya disebutkan di situ, maka dibuatkan iklan dibayar di muka. Nilainya ya kita berapa iklannya kita bayar di 2 juta. Bayar iklan boleh tidak ngutang? Ya tidak boleh, berarti uang kas kita keluar, maka ditulis kasnya di sebelah kredit. Pada kas nilainya 2 juta gitu. Kemudian tanggal 30, ya, tinggal 2 kali lagi. Tanggal 30 kita menerima uang muka perbaikan mobil pelanggan 1.800.000 dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Maka di sini tanggal 30 itu nama akunnya apa? Kita dapat duit, dapat uang itu berarti kasnya di sebelah debit gitu. Berapa kita dapat uang? 1.800.000. Oke. Nah, sebelah kreditnya apa? Ini ternyata diminta dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Ya, ditulis pendapatan diterima di muka. Nah, ini berbeda, ya, pendapatan jasa. Saya coba lihat ini pendapatan jasa berbeda dengan akun yang namanya pendapatan diterima di muka. Kalau pendapatan diterima di muka ini dia bukan kelompok pendapatan, tapi dia termasuk kelompok utang. Mengapa? Kita ya dapat uang dulu tapi belum bekerja, maka kita masih utang sama orang, makanya dia kelompoknya utang. Sekarang kita lihat tanggal 31 terakhir, ya. Ya, ini perlengkapan bengkel yang masih tersisa 3 juta. Oh, perlengkapan bengkel kita lihat beli berapa. Dari atas kita lihat tadi perlengkapan bengkel kita 4 juta. Ditambah lagi kita beli lagi 8 juta. Berarti perlengkapan bengkel kita 12 juta nilainya. Ternyata yang tersisa tinggal kita lihat tadi 3 juta. Sehingga perlengkapan bengkel yang kita pakai berapa? Ya,
4 juta ditambah perlengkapan 12 juta dikurangi 3 juta, berarti yang terpakai 9 juta. Nah, 9 juta itulah yang namanya menjadi beban perlengkapan bengkel ya. Beban perlengkapan bengkel nilainya berapa? Ya 9 juta gitu. Kemudian apa itu sebelah kreditnya, yaitu perlengkapan. Nah, nilainya ya 9 juta. Nah, mengapa begini terjadi? Karena perlengkapan bengkel yang kita beli tadi, yang pertama dari modal awalnya 4 juta, ditambah lagi kita beli lagi 8 juta, ya kan 12 juta. Setelah dihitung akhir bulan, nilainya tinggal tadi 3 juta, ya. 12 juta, yang tersisa 3 juta, berarti yang terpakai adalah 9 juta. Sehingga beban perlengkapan bengkel kita nilainya 9 juta pada perlengkapan. Saya ulas sedikit dari atas ya. Oke. Cara membaca seperti ini ya, akan saya jelaskan. Seperti ini, kas sebelah debit. Jangan bacanya seperti itu, perlengkapan di debit, tidak usah. Kita bacanya begini caranya. Cara membaca jurnal umum ini. Kas 15 juta, perlengkapan bengkel 4 juta, peralatan bengkel 26 juta pada modal Tuan Rahmat. Sudah tahu kalau kata-kata pada berarti dia posisinya sebelah kredit. Seperti ini lagi yang kedua. Beban sewa gedung pada kas 10 juta. Sudah tahu berarti beban sewa gedung itu berada di debit. Kemudian kasnya berada di kredit. Kemudian seperti ini lagi yang ketiga, saya batasin saja. Perlengkapan bengkel 8 juta, pada kas 3 juta, pada utang 5 juta. Berarti kita sudah tahu, kita membeli perlengkapan bengkel itu nilainya 8 juta, ya, baru dibayar dengan uang kasnya 3 juta, sisanya adalah utang. Oke, mungkin hanya dapat sampai di sini saja Bapak yang sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nanti setelah selesai, kalian garis seperti ini ya, garis dulu ya. Garis tutup, yang umum ini tutup ini. Nah, tutup seperti ini ya. Nah, nanti kalian jumlahkan di sini, jumlahkan debit dan kredit sehingga jumlahnya nanti dapatnya seimbang. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.